Baik, para pembelajar sekalian, pada kesempatan ini Anda ketemu dengan saya, Dadang Sugiana. Saya ini sehari-hari adalah sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi persuasif di program studi manajemen komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Dan saya pun hari ini atau saat ini sedang diberikan amanah sebagai wakil dekan juga di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ini. Kita akan sama-sama mulai memahami tentang tajuk mata kuliah kita, yaitu komunikasi persuasif dan negosiasi atau dalam konteks negosiasi. Namun sebelumnya tidak ada salahnya apabila kita mengenal dulu secara konsepsional apa itu komunikasi persuasif. Karena istilah komunikasi sendiri pasti semua orang, semua Anda ini pasti sudah pernah mendengar, bahkan melakukan, bahkan katakanlah mempelajari dan seterusnya. Namun demikian, sekadar untuk mengingatkan, karena jangan sampai kita kena dengan ungkapan, semakin sering kita mendengar, semakin sering kita mengucapkan, semakin sering kita melakukan, semakin tidak paham kita terhadap sesuatu yang kita ucapkan, kita dengar, dan kita lakukan itu. Baik, para pembelajar sekalian, kita akan memulai perbincangan kita kali ini, yakni tentang komunikasi persuasif dan negosiasi ini, dengan sedikit dulu memahami konsep dasar apa itu komunikasi dan apa itu komunikasi persuasif. Nah, komunikasi sendiri semua orang pasti itu sudah mengenalinya, sudah mengalaminya. Namun demikian tidak ada salahnya, mari kita sekarang rumuskan kembali apa sebetulnya itu komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri adalah merupakan aktivitas yang tak terpisahkan dari keberadaan kita semua sebagai manusia, sebagai makhluk sosial ketika berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka melakukan relasi atau hubungan sosial. Orang awam mengatakan komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan dengan tujuan tertentu, dan tujuannya biasanya adalah untuk mengubah perilaku. Nah, itulah konsep dasar komunikasi, itu intinya pada proses pertukaran pesan atau proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mengubah perilaku. Nah, sementara itu komunikasi persuasif ini muncul, istilah ini kalau kita mengidentifikasi komunikasi berdasarkan tujuan utamanya. Tadi saya sudah katakan bahwa secara umum tujuan komunikasi itu adalah mengubah perilaku, behavior changes. Tetapi apabila kita identifikasi lebih tajam lagi, maka berdasarkan tujuannya komunikasi itu paling tidak kita bisa bagi menjadi tiga jenis komunikasi. Yang pertama, kalau komunikasi itu tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi, tujuannya adalah untuk mengubah orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu dikenal dengan istilah komunikasi informatif namanya. Yang kedua, apabila komunikasi itu tujuannya adalah untuk mengubah orang dari kondisi tidak mampu menjadi mampu melakukan sesuatu, itu disebut dengan komunikasi instruksional atau komunikasi pendidikan di situ. Nah, dan yang ketiga, apabila tujuan utama komunikasi itu dititik beratkan untuk mengubah orang yang tadinya kondisinya tidak mau menerima sesuatu, tidak mau melakukan sesuatu, menjadi mau, itulah komunikasi persuasif. Maka dengan demikian, komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang tujuan utamanya mengubah sikap orang terhadap sesuatu. Dengan asumsi bahwa sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku. Sikap adalah predisposisi dari perilaku. Kalau orang sudah menegaskan sikap tertentu, maka perilakunya pun akan selaras dengan sikap. Itu paling tidak
asumsi secara teoritik. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang tujuannya mengubah orang yang sukar rela menjadi sukarela. Dengar baik-baik. Sukar rela, susah untuk rela, menjadi sukarela. Menjadi senang hati. Nah, itulah saktinya komunikasi persuasif. Kalau kita mampu melakukannya dengan benar. Dan kita akan mampu melakukannya dengan benar apabila kita dari awal sudah memahaminya juga dengan benar, makhluk seperti apa itu komunikasi persuasif. Jadi komunikasi persuasif ini sebetulnya adalah ada treatment, ada upaya komunikasi untuk mengubah sikap tadi dengan cara apa? Intinya dengan cara memanipulasi kondisi psikologis kita. Sehingga orang berubah itu dia tidak menyadari sedang kita arahkan. Seolah-olah itu adalah keinginannya sendiri. Seolah-olah itu adalah perubahan itu atas kehendak sendiri, atas kebutuhan sendiri. Padahal perubahan itu kita kondisikan, kita arahkan. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian, satu hal lagi yang perlu saya tegaskan, ketika kita berbicara komunikasi persuasif, ini mesti ingat, maka kita mesti melihat komunikasi itu sebagai proses pembiasaan, proses conditioning, gitu, yang membiasakan orang, gitu kan, melazimkan orang untuk melakukan sesuatu atas dasar kesukarelaan itu. Walaupun mungkin awalnya tadi adalah bukan kebiasaan dia. Nah, dalam konteks ini, maka komunikasi persuasif itu bisa dikatakan sebagai katakanlah komunikasi yang tujuannya bukan sekadar membentuk sikap, tapi juga adalah mengubah sikap. Ada dua hal di sini yang berkaitan dengan sikap itu, yang dikaitkan dengan persuasi. Persuasi itu adalah sebuah tindakan, sebuah treatment yang tujuannya adalah untuk membentuk sikap kalau sikapnya belum ada. Dan yang kedua adalah untuk mengubah sikap kalau sebelumnya halayak atau audiens itu telah menentukan sikapnya dan kita akan bawa ke sikap baru yang kita tawarkan. Nah, itulah komunikasi persuasif. Dan kalau kita benar-benar memahami dan mampu melakukannya, itu akan lebih sakti sebetulnya ketimbang ilmu pelet untuk mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Dan sampai saat ini memang yang harus nanti dihati-hati adalah ketika kita nanti berbicara tentang etika komunikasi, kalau komunikasi persuasif itu kita lakukan tanpa etika, itu akan sangat berbahaya. Karena tadi, kalau orang sudah terpengaruh secara persuasible, secara persuasif, gitu kan, akan susah kita mengubahnya di situ. Oleh karena itu perlu nanti ada diimbangi dengan etika komunikasi dalam persuasi. Baik, saya pikir itu cukup untuk mulai kita mengenali apa itu komunikasi persuasif. Nah, selanjutnya kita perlu berkenalan karena tujuan utama komunikasi persuasif itu adalah mengubah sikap. Maka kita pun harus paham apa sebetulnya sikap itu.